tersebut. Negara kita kan bukan negara agama. Ada Bhinneka Tunggal Ika, nggak semuanya muslim. Ada juga yang non muslim, mereka minum alkohol. Yang gampangnya aja, yang muslim ya jangan minum alkohol. Susah amat sih, kan udah tahu larangan Allah. Itu doang sih. Nggak usah ribet, hidup pada dibikin ribet, terus dibikin orang pada berantem. Yang kita kayak begini bolak-balik harus ngejelasin. Mau sampai kapan kita dibikin kayak begini? Coba deh yang perlu dikontrol, buzzer mana yang perlu dikontrol? Yang bolak-balik sebar hoax atau yang bolak-balik harus bolak-balik kejelasin kayak begini satu persatu? Assalamualaikum. Ini ada contoh beverage yang kebetulan ada di rumah gue. Ini teh ya, teh manis. Teh manis. Tadi gue sarapan. Teh manis, kopi itu termasuk beverage. Ini jus apel. Ya. Ini beverage. Ini juga jus apel. Tapi ini sudah dicampur dengan soda. Tidak ada alkoholnya. Ini beverage. Minuman soda kayak semacam jus jeruk yang sudah ada sodanya. Itu juga beverage semuanya. Jus jeruk juga itu semua beverage. Kalpis. Kalian tentu tahu kalpis. Ini kalpis rasa melon. Ini beverage. Nah ini juga beverage. Ini wine. Ini juga beverage. Nggak semuanya beverage itu alkohol. Teh manis pun, kopi pun beverage. Tolong media-media online kalau bikin judul jangan bikin orang bertanya-tanya. Dan yang bertanya pun mikir sedikit. Kalau kalian muslim, cuma itu doang satu. Nggak usah diminum, selesai cerita. Minum yang ini, aman. Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Aoki Vera. Selamat gini hari. Jujur aja, gue lagi gak sempet sebetulnya bikin video. Kerjaan kantor gue lagi banyak banget. Kerjaan kantor tuh ada cuannya. Ini gak ada cuannya sayang. Cuman ini karena emang terlalu banyak banget WA, DM menanyakan hal yang sama, pertanyaan yang sama. Kirim link dari media-media online seperti CNN atau yang lainnya, atau Twitternya siapa gitu, dikirimin ke saya. Pertanyaan yang sama. Pak Jokowi mengizinkan alkohol diperjualbelikan atau gimana gitu loh. Kesian ya. Ini loh yang seharusnya kalian para orang-orang yang pernah duduk menjadi negarawan seperti saya, maaf ya Pak, saya langsung sebut namanya, Bapak JK juga termasuk. Juga ada lagi pimpinan dari PKS, siapa namanya itu saya nggak pernah hafal muka dia, muka namanya, males banget gue ngapain nama mereka. Dan juga apa sih mereka-mereka yang suka teriak buzzer, termasuk Bang Iwan Fals. Mudah-mudahan ini bisa jadi juga surat terbuka buat Bang Iwan Fals sekaligus ya di dalam video ini. Gini Bang, sekarang lagi rame lagi nih di Twitter, Pak Jokowi izinin tentang alkohol dan segala macam. Yang kayak begini-begini yang akhirnya bikin kita-kita yang akhirnya nggak bisa diem. Kenapa? Karena yaitu dia, mereka selalu membuat info, memberikan info ke masyarakat, melakukan pembodohan kepada publik. Mereka hanya tulis alkoholnya, mereka nggak jelaskan izinnya itu merupakan izin kepada beverage. Beverage itu bukan hanya alkohol. Saya tunjukkan beberapa contoh beverage yang ada di rumah saya kebetulan, dan mudah-mudahan buat saya rasa kalau orang-orang yang sekolah lulusan perhotelan pasti mengerti tentang apa ini beverage. Saya harapkan kalian mungkin ada dari anak-anak SMIP atau kampus universitas yang mengenai perhotelan bisa menjelaskan kepada, membuat video pendek saja menjelaskan kepada masyarakat Indonesia agar jangan bolak-balik masyarakat Indonesia dikompor-komporin, dipanas-panasin, diadu domba. Yang kayak begini loh, Bapak JK yang terhormat, pimpinan PKS yang terhormat, atau siapapun kalian, orang-orang yang istilahnya kalian yang seharusnya menjadi panutan negarawan di Indonesia, bisa memberikan penjelasan yang benar. Begitu juga
Bapak SBY, tolong Pak kadernya yang mengendalikan beberapa buzzer untuk melepas hoax-hoax di akun-akun media sosial bisa dikontrol. Sekali lagi, ini sekaligus surat terbuka untuk Bang Iwan Fals. Jujur saja, saya adalah salah satu orang yang tidak menyukai bahasa satire. Saya nggak ngerti lagu Bang Iwan Fals itu ditujukan kemana, kepada siapa, atau apapun itu mengenai buzzer. Begini Bang, kalau Abang mau lihat sendiri, Abang turun ya, perhatikan dengan detail di media sosial, mungkin Abang akan mengerti. Kubu siapa yang selalu menggunakan buzzer untuk membuat keributan di Indonesia? Anggota Dewan dari DPR menggunakan buzzer. Seorang ada yang pegang 20 akun loh Bang. Padahal Kominfo sudah memberikan persyaratan kalau nggak salah seorang cuma boleh pegang berapa nomor. Tapi ini punya 20 akun, bisa bayangin satu orang punya berapa HP. Ya, begitu juga anggota FPI yang pernah tertangkap, satu orang punya 35 akun medsos untuk menyebar hoax. Dan kita semua tahu dikendalikan oleh mantunya Rizik Syihab yang memegang atau menjadi admin Angin Gunung. Sekarang saya mau jelaskan isu yang lagi rame lagi digoreng nih mengenai Pak Jokowi katanya kasih izin mengenai alkohol. Padahal itu izinnya mengenai beverage. Dan beverage itu tidak semuanya alkohol. Jadi saya kasih tahu contoh-contohnya. Bang Iwan yang kayak gini-gini nih. Mereka buzzer, bahkan media online, up berita-berita dan memberikan judul yang membuat masyarakat panik. Sedangkan kita-kita yang, maaf saya juga punya kerjaan Bang. Kerjaan saya di sini jadi penerjemah. Jadi saya kadang-kadang kalau kerjaan saya banyak, saya nggak sempet nih bikin kayak gini-gini. Tapi mau nggak mau sebelum saya ngerjain kerjaan saya ngerjain yang kayak gini dulu nih. Karena WA banyak, DM banyak, nanyanya semua pertanyaan yang sama. Mau nggak mau gue belum mandi loh Bang. Belum mandi nih. Baru cuci muka doang, maskat gigi, abis sarapan. Tapi mau nggak mau, sempet-sempetin dulu bikin yang kayak begini. Karena apa ya, gue gak seneng loh. Negara kita tuh dibikin ribut melulu, dibikin perang melulu, abis-abisan buat urusan yang kayak begini nih. Mereka-mereka yang jadi bos-bos media online, penulis-penulisnya yang sudah dibayar, maaf ya, kita gak bisa munafik dalam soal hal itu. Yang kayak begini bikin di Indonesia kelihatannya perang melulu, ribut melulu. Kita harus bolak-balik capek ngejelasin. Sedangkan mereka bolak-balik sebar hoax. Nggak ada habisnya. Bikin ribut nggak ada habisnya. Jadi kelihatannya di Indonesia tuh kapan damainya sih? Orang dibikin ribut melulu gitu loh. Negara lain udah pada sibuk bolak-balik cek planet Mars apakah bisa untuk jadi tempat tinggal yang berikutnya. Negara kita masih bolak-balik urusan begitu lagi. Sekarang kasarnya gini, dalam beverage itu memang ada alkohol juga termasuk dalam beverage tersebut. Negara kita kan bukan negara agama. Ada Bhinneka Tunggal Ika, nggak semuanya muslim. Ada juga yang non muslim, mereka minum alkohol. Yang gampangnya aja, yang muslim ya jangan minum alkohol. Susah amat sih, kan udah tahu larangan Allah. Itu doang sih. Nggak usah ribet, hidup pada dibikin ribet, terus dibikin orang pada berantem. Yang kita kayak begini bolak-balik harus ngejelasin. Mau sampai kapan kita dibikin kayak begini? Coba deh yang perlu dikontrol, buzzer mana yang perlu dikontrol? Yang bolak-balik sebar hoax atau yang bolak-balik harus bolak-balik ngejelasin kayak begini satu persatu? Assalamualaikum. Ini ada contoh beverage yang kebetulan ada di rumah gue. Ini teh ya, teh manis. Teh manis. Tadi gue sarapan. Teh manis, kopi itu termasuk beverage. Ini jus apel. Ya. Ini beverage.
Ini juga jus apel, tapi ini sudah dicampur dengan soda. Tidak ada alkoholnya. Ini beverage. Minuman soda kayak semacam jus-jus jeruk yang sudah ada sodanya. Itu juga beverage semuanya. Jus jeruk juga itu semua beverage. Kalpis, kalian tentu tahu kalpis. Ini kalpis rasa melon. Ini beverage. Nah, ini juga beverage. Ini wine. Ini juga beverage. Nggak semuanya beverage itu alkohol. Teh manis pun, kopi pun beverage. Tolong media-media online kalau bikin judul jangan bikin orang bertanya-tanya. Dan yang bertanya pun mikir sedikit. Kalau kalian muslim, cuma itu doang satu. Nggak usah diminum, selesai cerita. Minum yang ini, aman. Negara kita bukan negara agama. Jadi the next video saya akan jelaskan dua partai yang memang bolak-balik selalu bikin ribut, bikin rusuh di Indonesia. The next ya, kalau kerjaan gue udah rada landai sedikit, kerjaan gue lagi banyak, Cong. Bye.